Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jela Damayanti, NIM 01021 282 126 126, Node PNA 58, kelas A Matek 2 Indralaya. Hari ini saya akan membuat penjelasan soal nomor 23 tentang meminimumkan biaya linear programming sebagai rangkaian dari penilaian ulangan ujian tengah semester mata kuliah Matematika Ekonomi 2, dosen pengampu Bapak Dr. Andus Muhammad Teguh MSI, Ibu Imelda SEMSE, dan Ibu Hamira SEMSI. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Di sini saya mempunyai soal, seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar, ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi, dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung, dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah ketika kita mendapatkan soal linear programming, penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya terlebih dahulu. Kita membuat permisalan, X itu adalah padi, dan Y itu adalah jagung. Karena di sini juga kita berbentuk soal cerita, alangkah lebih baiknya kita buat tabelnya terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat, untuk fungsi tujuannya, Z sama dengan 500X plus 600Y didapat dari biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 600.000. Sedangkan untuk fungsi kendalanya, yang pertama, X plus 8Y kurang dari 8, itu kita dapatkan dari seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Yang artinya, jika petani ini ingin menanam padi dan jagung, itu tidak mungkin melebihi 8 hektar dari lahan pertanian yang dia punya. Jadi kita bisa nulis model matematikanya, X plus Y kurang dari 8. Fungsi kendala yang kedua, 3X plus 4Y lebih dari 30, kita dapatkan dari soal, yaitu di kalimat yang dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi. Sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Yang kalau bisa yang dimana bisa kita tulis model matematikanya adalah 3X, karena X itu padi, plus 4Y, Y itu jagung, dan lebih dari 30 itu petani tidak ingin hasil panennya itu kurang di bawah 30 ton. Maka kita harus menulis lebih dari 30. Karena 30 itu sebagai patokan rendahnya petani ingin mendapat hasil panennya itu tersebut. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita harus mencari titik potong. Akan tetapi, kita harus mencari satu persatu melalui fungsi kendala yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari 8. X plus Y kita tulis lagi sama dengan 8. Jika X sama dengan 0, maka 0 plus Y sama dengan 8. Y sama dengan 8.
Kenapa saya tulis 0? Karena kita bikin permisalan, yaitu X-nya sama dengan 0. Jadi tinggal X-nya kita ganti jadi 0, plus Y-nya tetap sama dengan 8. Dan hasilnya adalah 8. Permisalan untuk Y-nya sama dengan 0, maka X plus 0 sama dengan 8, X sama dengan 8. Hasil Y sama dengan 8X8 ini kita masukkan ke dalam grafik. Di mana kita bakalan ketemu grafiknya seperti yang teman-teman lihat, 8,8 untuk fungsi kendala yang X plus Y kurang dari 8. Untuk mencari titik potong yang kedua, kita mengambil dari fungsi kendala yang kedua, yaitu 3X plus 4Y lebih dari 30. Kita tulis ulang lagi, kita ganti kurang dari lebih darinya dengan sama dengan 3X plus 4Y sama dengan 30. Jika X sama dengan 0, maka 3 dikali 0 plus 4Y sama dengan 30. 0, 3 kali 0 sama dengan 0, ditambah 4Y sama dengan 30. 4Y sama dengan 30. Y sama dengan 30. 4-nya pindah ruas. 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Jika Y-nya sama dengan 0, maka 3X plus 4 kali 0 sama dengan 30. 3X, karena 4 kali 0, jadi kita tidak perlu menulis lagi, sama dengan 30. X sama dengan 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan, 30 dibagi 3, sama dengan 10. Maka hasil Y sama dengan 7,5 dan X sama dengan 10, kita masukkan ke dalam grafik. Grafiknya akan seperti yang ada di layar yang teman-teman lihat sendiri. Langkah ketiga itu penggabungan dari titik potong 1, kedua, dan ketiga menjadi 1. Karena kita belum mendapatkan titik yang ketiga, maka kita harus mencari titik ketiga terlebih dahulu. Menggunakan metode eliminasi dari fungsi 1 dan kedua. X plus Y kurang dari 8, 3X plus 4Y lebih dari 30. Yang X plus Y kurang dari 8 kita kali 3, terus yang di bawahnya 3X plus 4Y lebih dari 30, kita kalikan dengan 1. Maka kita akan mendapatkan persamaan yang ketiga, yaitu 3X plus 3Y sama dengan 24. 3X plus 4Y sama dengan 30 ini kita peroleh dari kali 1, karena hasilnya tetap sama, jadi kita tinggal tulis balik aja. Baru fungsi yang ketiga, persamaan ketiga sama yang 3X plus 4Y lebih sama dengan 30 ini, kita kurangkan 3X min 3X sama dengan 0. 3Y min 4Y sama dengan 1Y. Tapi karena 1 itu tidak perlu ditulis lagi, jadi kita cuma tulis variabelnya aja, min Y. Selanjutnya, 24 min 30 sama dengan min 6. Dan karena di sini min ketemu min, maka hasilnya itu positif, yaitu Y sama dengan 6. Setelah Y diketahui, selanjutnya substitusi ke dalam salah satu fungsi, baik itu yang fungsi kedala 1 ataupun 2, teman-teman bebas untuk memilihnya, tapi di sini saya memilih fungsi kedala yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari 8. X plus Y kurang dari 8, X plus Y-nya kita ganti dengan 6, sama dengan 8. X sama dengan
6-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi min 8 min 6 sama dengan 2. Untuk titik 3, Y dan X sudah diketahui. Maka kita akan masukkan ke dalam grafik menggabungkan dengan titik yang pertama, titik yang kedua. Dan ini adalah grafik penggabungannya dari titik potong yang pertama, titik potong kedua maupun titik potong ketiga. Yang 8,8 ini, garis 8,8 ini adalah fungsi kendala X plus Y kurang dari 8. Sedangkan untuk yang 7,5 sama 10, itu kita dapatkan dari fungsi kendala yang kedua, yaitu 3X plus 4Y lebih dari 30. Dan karena kedua garis ini saling memotong, maka titik merah inilah yang dinamakan titik ketiganya yang tadi kita cari, yaitu hasilnya 2,6. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kiri itu adalah daerah yang tertimpa warna merah dan biru merupakan himpunan penyelesaian. Titik potong kedua garis ini harus dicari karena termasuk dalam daerah himpunan. Titik potong dicari melalui eliminasi kedua fungsi garis yang tadi kita sudah lakukan. Titik-titik yang akan diuji ke dalam fungsi objektif tentunya adalah 0,7, 0,7,5, 0,8, dan 2,6. Kalau misalnya di kasus memaksimumkan, garis arsirnya itu bakalan ke arah dalam kotak. Tapi karena ini kasusnya adalah meminimumkan, maka garis arsirannya adalah ke arah keluar. Seperti yang bisa teman-teman lihat di garis yang merah biru ini, mereka saling arahnya ke arah luar garis-garisnya. Setelah kita setelah kita menggabungkan semua titik potong, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan biaya minimumnya dengan menggunakan fungsi tujuan. Di sini kita akan menggunakan metode corner point solution. Untuk titik A 0,8 sama fungsi tujuannya 500 dikali 0, karena kita bakal mengganti 0,8 ini, 0 itu X dan 8 ini Y. Jadi makanya kita tinggal memasukkan aja ke dalam rumusnya. 500.000 dikali 0 plus 600.000 dikali 8 sama dengan 4,8. Untuk titik B 7,5,0, fungsi tujuannya 500.000 dikali 0 plus 600.000 dikali 7,5 sama dengan 4.500.000. Untuk titik C 2,6, fungsi tujuannya 500 dikali 2 ditambah 600 dikali 6. Untuk titik C 2,6, fungsi tujuannya 500.000 dikali 2 plus 600.000 dikali 6 sama dengan 4.600.000. Dari hasil dari titik A, B, dan C, bisa kita lihat yang mana yang angkanya yang paling kecil, yaitu 4.500.000. Jadi, jawabannya adalah yang 4.500.000, yakni nilai minimum yang dikeluarkan petani untuk menanam benih jagung dan benih padi. Dengan rincian 0 hektar untuk benih padi
dan 7,5 hektar untuk benih jagung. Pada soal ini terlihat bahwa penanaman jagung jauh lebih menguntungkan dibandingkan padi. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.